anak-anak semuanya, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Nah, anak-anak setelah melihat video ini diharapkan bisa menjumlahkan menggunakan benda-benda di sekitar dan memahami apa itu kalimat matematika. Nah, sebelumnya kalian persiapkan diri, buka bukunya halaman 7 sampai halaman 11. Oke, kalau sudah, simak video pembelajaran Ibu Helen ini dengan baik dan benar. Oke. Kita akan belajar penjumlahan menggunakan benda di sekitar kita. Nah, karena tema 2 ini kita belajar tentang gemar berolahraga, berarti benda-benda yang akan kita pelajari atau kita gunakan adalah benda-benda yang berkaitan dengan olahraga. Oke, nah ketika kita menjumlahkan benda, kita dapat menyatakannya atau menuliskannya dengan kalimat matematika. Nah, Bu Helen, apa sih maksudnya kalimat matematika? Coba perhatikan anak yang ada pada gambar. Nah, dia memegang papan. Di situ dituliskan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat matematika. Nah, kalimat matematika berarti adalah sebuah angka-angka yang ditulis atau sebuah bilangan yang ditulis, ya kan? Nah, kalau kita belajar tentang penjumlahan, berarti penjumlahan itu ditandai dengan tanda jumlah atau tanda tambah, ya kan? Oke, sekarang coba anak-anak perhatikan. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini contoh yang pertama. Di sini soalnya anak-anak diperintahkan untuk hitunglah banyak bola di kedua keranjang. Nah, kita disuruh menghitung. Keranjang pertama berisi berapa? Di situ ada tulisannya 4 bola basket. Kemudian ditambah, karena ini soal penjumlahan berarti ada tanda tambahnya. Ditambah keranjang kedua, isi bola basketnya ada berapa? Ada 3. Berarti kita mau tahu jumlahnya, berarti kita harus hitung semua bolanya. Bola di keranjang 1 kita tambahkan dengan bola di keranjang 2. Tadi 4 bola basket di keranjang 1. Kemudian 3 bola basket di keranjang 2. Kita hitung semuanya. 4, 5, 6, 7. Berarti 4 bola basket ditambah 3 bola basket jumlahnya adalah 7 bola basket. Oke, nah bagaimana Bu Helen menuliskan kalimat matematikanya? Coba kalian perhatikan. Nah, di sini kalimat matematikanya dituliskan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti kalimat matematika itu yang seperti ini, yang Ibu Helen beri kotak warna hijau. Itu namanya kalimat matematika. Dituliskan bilangannya. Berapa ditambah berapa sama dengan baru hasilnya. Oke. Sekarang, nah di sini ada soal yang kedua. Coba kita baca sama-sama ya. Hitunglah banyak kok di kedua tabung. Kok itu apa? Yo, yang mendengarkan video Ibu Helen pasti tahu kok itu yang seperti apa bendanya. Nah, ini yang lupa. Kok itu adalah bola yang dipakai ketika kita bermain bulu tangkis. Nah, di tabung yang pertama, koknya ada berapa? Ada 2. Kemudian kita disuruh menghitung banyak kok di kedua tabung. Berarti tabung yang kedua berapa Bu Helen? Nah, tabung kedua itu ada 4 kok. Tadi di tabung pertama ada berapa kok? 2. Di tabung kedua ada 4 kok. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa jumlah keseluruhan kok itu. Berarti kita jumlah, kita hitung semuanya. Ayo coba dihitung. 2 ditambah 4. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti
Jumlah keseluruhan koknya ada 6. Bagaimana Bu Helen ketika kita mau menuliskan kalimat matematikanya? Nah, seperti yang tadi. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sama dengan berarti di sebelahnya tulisannya adalah hasil penjumlahannya. Nah, ini adalah kalimat matematikanya adalah penulisan bilangan-bilangannya ya. Jadi kalau Ibu Helen suruh kalian menuliskan kalimat matematika, nanti tuliskan yang seperti ada pada kotak warna hijau itu ya. Oke. Nah, kalau tadi bukan soal cerita, sekarang kita belajar soal cerita tentang penjumlahan. Namanya soal cerita berarti ada ceritanya. Mengerjakan soal cerita harus dibaca dengan baik dan benar supaya dipahami. Ini maksud soalnya mau diminta seperti apa sih? Nah, ini salah satu contoh soal cerita. Coba perhatikan, kita baca sama-sama ya. Nih. Di dalam soal cerita itu ada kata kunci yang harus kita pelajari. Supaya kita tahu soal cerita itu disuruh mengerjakan soal penjumlahan kah atau mengerjakan soal pengurangan kah. Nah, kata kunci dalam soal cerita penjumlahan adalah yang pertama, kalau ada kata datang lagi, nah itu biasanya adalah soal penjumlahan. Yang kedua, diberikan lagi. Nah, kalau ada di soal cerita kita baca diberikan lagi, berarti itu adalah soal penjumlahan. Yang ketiga, dibelikan lagi. Yang ketiga aja ya kata kuncinya, kita ulang. Datang lagi, diberikan lagi, sama dibelikan lagi. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal cerita berikut ini. Nah, di situ ada soalnya. Ada 6 anak sedang bermain sepak bola di taman. Datang lagi, ingat kata kuncinya, kalau ada kata datang lagi berarti dia soal penjumlahan. Datang lagi 4 anak untuk ikut bermain. Nah, tadi ada 6 anak sudah ada di lapangan. Terus datang lagi 4 anak untuk bermain. Berapa jumlah, nah ini yang ditanyakan, berapa jumlah anak yang bermain di taman sekarang? Nah, berarti kita yang ditanyakan adalah soal penjumlahan. Nah, kata datang lagi menunjukkan bertambah banyak. Berarti kalau ada soal cerita kita langsung tuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya seperti apa Bu Helen? Coba perhatikan kotak warna hijau. 6 ditambah 4. Kenapa Bu ditambah 4? Karena tadi datang lagi 4 anak. 6 anak tadi sudah di lapangan ditambah lagi 4 anak. Coba 6 simpan di kepalanya, 4 di jarinya. Kita mulai menghitung. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah seluruh anaknya ada 10. Jadi kalau menuliskan kalimat matematika itu seperti yang ada di kotak warna hijau. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari bagaimana mengerjakan soal penjumlahan dan bagaimana mengerjakan soal cerita penjumlahan. Jadi kalau ada soal cerita, kalian perhatikan kata kuncinya. Ada 3 tadi kata kuncinya ya. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak mengerti apa yang Ibu Helen bagikan hari ini. Tetap semangat ya. Salam Fransiskus, Pace Ebene.